Selamat pagi sahabat petani semua. Baru kali ini lagi kita bisa ada waktu ya untuk mereview tanaman cabai rawit kita yang kita lakukan pemupukan dengan organik, Jakaba, ekoenzim PSB dan POC buah ya. Tapi untuk penyemprotannya masih tetap kita lakukan dengan kimia. Ini kemarin yang sudah parah sekali serangan pateknya. Ini masih ada sisa-sisanya ya teman-teman, masih lumayan banyak karena sebelumnya kita sudah bersihkan. Dan menurut kita ampuh ya, dalam arti kata memang hanya dengan cara satu-satunya, yaitu mengambil semua buah yang sudah terserang ya dan dibakar. Nah ini masih ada. Nah tetapi ini karena memang sudah seminggu juga ya, 2 minggu juga ya kita tidak lakukan penyemprotan. Kemarin setelah kita lakukan pengambilan semua buah-buah yang terserang ya, baru kita lakukan penyemprotan dengan fungisida yang bisa dibilang dosis tinggi ya. Biasanya kita hanya menggunakan 3 sendok, tapi kemarin kita pergunakan 5 sendok. Memang sedikit ada pengaruh ke daun-daun ya yang sudah tua seperti ini. Dia seperti tampak korosis, agak stres. Hanya saja memang kalau untuk kondisi penyembuhan ataupun pencegahan perkembangan serangan patek itu memang efektif ya teman-teman. Ini kita lihat kalau daun-daun yang tua ini, nah seperti ini dia. Ini karena faktor daripada fungisida yang terlalu keras ya kita buat kemarin. Tetapi itu salah satunya cara untuk menyembuhkan cabenya dari patek. Nah kalau sekarang kita lihat yang terserang patek itu jauh sekali menurun. Kalau kemarin hampir 60% ya terserang semua buahnya, tetapi yang sekarang sepertinya sudah aman teman-teman. Baru setelah kita lakukan kemarin pertama dulu kita lakukan pengambilan buah patek yang semuanya yang sudah terserang, walaupun masih sedikit seperti itu. Pokoknya yang sudah terinfeksi semuanya kita ambil ya, semuanya kita ambil sebisa mungkin. Dalam arti kata ya sedikit-sedikit pasti masih ada tersisa karena sudah serangannya sudah sangat tinggi. Nah baru kita lakukan penyemprotan fungisida dicampur dengan insektisida atau pestisida dengan dosis yang cukup tinggi. Nah sehingga daun-daun yang sudah tua itu tampaknya agak sedikit berdampak ya, dalam arti kata dia menua seperti ini, seperti korosis. Nah tetapi buah aman ya, buah aman. Dan baru kita lakukan kembali pengecoran Jakaba, ekoenzim, PSB dan POC buah yang kita buat dengan Jakaba juga. Nah ternyata hasilnya bagus teman-teman. Dan ini yang tunas-tunas mudanya tetap berlanjut ya, seperti video kita sebelumnya, sekaligus membawa bunga. Ini banyak teman-teman, ini sudah termasuk tunas baru atau cabang baru yang keluar setelah kita lakukan pengecorannya. Nah ini lagi nih, ini teman-teman bisa lihat nih, sebenarnya batang yang awalnya itu ada 2 ya, hanya ini dan ini, tetapi kemudian setelah kita lakukan pengecoran kembali maka akan muncul tunas di sini ya, dengan tunas yang cukup besar. Baru dia langsung naik ke atas mendahului ataupun melewati daripada batang indukannya. Nah dia naik ke atas, jadi panjangnya bisa dibilang sekitar 125 cm lagi. Dari bawah langsung dia naik ke atas, di atas baru mekar dan langsung membawa bunga dan menjadi buah. Ini udah banyak juga buahnya teman-teman. Nah banyak yang seperti itu. Nah itu karena seperti yang kita sampaikan bahwa faktor daripada organiknya ya. Nah ini teman-teman banyak yang muncul ini karena kita tidur kan. Kalau tidak sebenarnya udah hampir 2,5 ya, 2,5 meter lah rata-rata ya. Nah ini karena
ajirnya juga memang terlalu pendek sih sebenarnya. Tetapi kalau cabai sih umumnya sih seperti itu. Tetapi karena ini memang karena organik ini tadi ya. Nah ini banyak yang seperti tadi nih. Nah dia langsung naik lagi. Nah ini juga tetapi tumbang ya. Karena nggak bisa ditahan lagi. Seharusnya memang ini talinya juga udah putus-putus. Jadi harus kita nggak tahu lagi apakah harus disambung lagi ajirnya atau diganti. Nah jadi ini teman-teman contohnya. Nah ini lagi ya, ini sudah tunas baru, ini baru muncul lagi yang seperti ini nih. Nah tinggi lagi nanti naiknya nih. Ini juga udah tumbang, nggak kuat lagi nahannya. Ini batang-batang barunya juga nih udah tumbang semua. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tunas-tunas baru seperti ini juga bermunculan semuanya, walaupun dia keriting. Nah seperti ini nih ya, walaupun keriting dia keluar membawa bunga dan semua rata-rata seperti itu ya, bisa dibilang 90% ya teman-teman. Nah nih, dan yang tumbang ini juga sama, ini mengeluarkan tunas-tunas baru lagi seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi seperti tanaman baru lagi dan semuanya berbuah. Ini pateknya masih parah nih, tapi udah mengering sih. Tetapi kalau kita nggak ambil, dia akan menyebar lagi. Kalau masih misalnya ada lagi spora-sporanya yang masih hidup ya, dia akan menyebar lagi ke yang baru. Jadi harus kita ambil lagi secepat mungkin ini, baru kita lakukan lagi penyemprotan ya. Nah ini memang kita lagi sedang melakukan penyemprotan ini ya, jadi seperti baru lagi, batang baru lagi semua nih. Nah teman-teman bisa lihat. Nah unik, dan memang udah lumayan capek teman-teman ngurusinnya juga ya, karena udah semak sekali. Kita mau melakukan penyemprotan juga susah, patah-patah semuanya. Nah ini paling banyak nih yang keluar tunas-tunas baru. Nggak tahu lagi harus gimana lagi bikin apa, karena ajir hanya 1 meter tapi tingginya udah melebihi. Mungkin ajir tomat kali ya. Apakah bisa untuk satu ajir itu, atau hanya beberapa aja kita buat untuk penyangga yang sudah terlalu tinggi seperti itu. Nah walaupun keriting sama, dia tetap mengeluarkan tunas-tunas baru juga. Tetapi daunnya memang tetap keriting nih seperti ini. Daunnya tetap saja keriting, tetapi buahnya tetap ada. Tetap bisa ada harapan untuk dipanen ya. Nah ini lagi yang baru tapi keriting. Nah seperti itu. Makanya harus kita, nggak tahu nih apakah harus diantisipasi dengan penambahan ajir yang baru. Nah ini udah tinggi sekali, bunganya banyak sekali teman-teman. Ini parah. Noh masih ada lagi yang lebih tinggi di sana itu. Nah. Ya kita lihat dulu nanti perkembangannya. Kalau misalnya udah terlalu banyak yang seperti itu, mungkin kita harus tambahkan juga ajir tomat ya. Nah ini udah tinggi dan buah tetap normal ya, walaupun sebenarnya nggak senormal yang daunnya nggak keriting ya, tapi tetap bisa ada hasil yang bisa kita ambil, bisa dipanen ya. Nah ini tetap keluar lagi tunas-tunas baru seperti ini. Nah kita yakin memang ini pengaruh daripada organiknya ya, karena kita menggunakan organik seperti itu ya. Jadi agak apa, pertumbuhannya 2 kali lipat, double dia.
Nah ini labunya udah nyebrang nih, aduh parah. Udah ada buahnya teman-teman. Ini gantung-gantung. Nih. Ada juga di bawah nih. Oke. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi nanti boleh. Aduh, ini cepat sekali kalau musim hujan, dia cepat sekali. Nah, udah keluar lagi semua tunas-tunas barunya. Oke, nanti kita rencanakan untuk pengambilan buah-buah yang sudah sempat terdampak kemarin tetapi belum kita ambil ya. Mungkin kemarin waktu kita pengambilan yang sekaligus itu masih bercaknya saja di buahnya ini ya. Setelah kita lakukan penyemprotan fungisida yang dosis tinggi, jadi jamurnya mati dan buahnya mengering. Nah ini karena tadi hujan juga di pagi hari, jadi dia agak basah. Sebenarnya udah kriuk nih, udah kering. Karena kita lihat nggak ada lagi ya jamur-jamur putihnya. Nah udah aman sebenarnya, tetapi kalau kita biarkan tetap di sini, dia akan tetap berkembang lagi sehingga bisa menular lagi ke yang lainnya. Oke. Nah itu mungkin sahabat semua perkembangan tani cabai rawit yang kita lakukan pemupukan atau pengecoran dengan Jakaba Ecoenzym PSB dari awal sampai hari ini ya. Mungkin ini panen kemarin di video terakhir ya 12 ya, 12 2 minggu, berarti ini ke 14 ya. Minggu ini mungkin akan dipanen lagi ke 14, tetapi hasilnya akibat patek kemarin jauh sekali menurun. Kalau kemarin udah 52 ya, 52 kilo per panennya dengan kita taksir ini 800 batang, tetapi kalau yang terakhir itu hanya 28 kilo, menurun drastis ya. Kita lihat lagi nanti setelah dilakukan pengendalian seperti sekarang ini. Kita lakukan penyemprotan juga untuk mencegah pateknya, tetapi kalau kemarin kita pergunakan fungisidanya Propinep ya, Propinep ataupun mereknya Antrakol, tapi hari ini kita pakai yang Mancozeb ya, bahan natif Mancozeb. Karena kondisi hujan terus, masih hujan terus kita lihat teman-teman, jadi kita selang-selingi agar jangan kebal ya jamur pateknya. Oke. Nah itu aja mungkin sahabat semuanya untuk hari ini. Terima kasih, salam maju-maju.